orang yang sayang pada keluarga, pintar, baik. Namun Firas ini memiliki satu obsesi terhadap alam, lebih khususnya pada fungi atau jamur. Jadi di sini Firas juga memiliki suatu obsesi, suatu tuntutan agar Zahra kelak itu mengikuti jejaknya. Jadi dari kecil ia selalu mendoktrin Zahra untuk selalu mengikuti apa yang ia lakukan. Dan satu kata lagi, Firas itu tidak menyekolahkan Zahra pada sekolah pada umumnya. Namun Zahra itu diberi bekal melalui teori yang menurut orang-orang itu agak aneh dan nyeleweng. Dan beberapa penggambaran Firas ini benar-benar cinta alam itu ada pada tokohnya. Bahkan dia juga menasihati pada Zahra untuk tetap menjaga antara hubungan binatang dan alam dan lain sebagainya. Dan tokoh selanjutnya adalah Aisyah, di mana Aisyah ini merupakan ibu kandung dari Zahra. Aisyah digambarkan sebagai sosok wanita dan ibu yang tegas, penyayang, pintar, religius, dan tangguh. Beberapa bukti bahwa Aisyah itu merupakan sosok yang penyayang dan sosok yang baik hati adalah melalui kutipan-kutipan yang ada pada novel Partikel itu. Salah satunya adalah pada halaman 136 ini. Nah, ini menunjukkan Aisyah itu sebagai sosok ibu yang peduli akan anaknya. Tokoh selanjutnya adalah Hara. Hara ini adalah adik kandung dari Zahra. Nah, Hara ini digambarkan sebagai sosok yang pintar, penyayang, polos, patuh, dan lebih dewasa daripada Zahra itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya satu kutipan di mana ketika Zahra itu berniat untuk keluar rumah dan ketika ia berpamitan dengan Hara, dan dengan gamblangnya Hara mengiyakan, dan sambil tersenyum dia bilang kalau biar Hara yang menjaga ibunya. Nah, itu menjadi salah satu tanda bahwa Hara itu lebih dewasa daripada Zahra. Tokoh selanjutnya adalah Abah. Abah merupakan kakek dari Zahra, yang mana Abah ini memiliki karakter yang baik, tegas, religius, dihormati, dan berpegang teguh pada agama. Kemudian Abah ini sendiri merupakan ayah kandung dari Aisyah. Yang terakhir adalah Umi. Umi adalah sebutan nenek Zahra. Jadi Umi merupakan ibu kandung dari tokoh Aisyah, dan Umi ini digambarkan sebagai nenek yang penyayang dan religius. Sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh pembantu dalam cerita ini, namun yang saya analisis untuk sementara ini hanyalah yang ikut andil dalam cerita itu dan memberikan kesan yang menonjol. Unsur intrinsik selanjutnya adalah alur cerita. Alur yang digunakan pada novel ini menggunakan alur maju dan alur mundur, atau dapat dikatakan sebagai alur campuran. Nah, pada awal cerita menceritakan pada tahun 2023, kemudian pas di pertengahan cerita itu flashback pada tahun 1979, kemudian di akhir cerita kembali lagi pada tahun 2003. Itu artinya novel ini menggunakan alur campuran. Latar cerita. Jadi latar cerita ada tiga. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat secara universal pada novel ini disebutkan di satu daerah di Bogor. Nah, ini ada pada kutipan pada halaman 10. Namun secara detail
masih ada latar-latar tempat yang lain seperti Rumah Abah, Bolivia, London, Bukit Zambul, Jalan, dan lain sebagainya. Latar yang selanjutnya adalah latar waktu, di mana novel partikel ini terjadi pada 1979 sampai 2000-an 3. Ini termasuk novel yang menggambarkan suasana keadaan zaman yang udah modern, di mana sudah terdapat teknologi handphone dan lain sebagainya. Dan untuk latar yang terakhir adalah latar suasana. Nah, suasana yang tercipta pada novel tersebut ini terjadi beberapa suasana dalam sesi yang berbeda. Ada ketika suasana itu panik, terus ada yang marah, terus kemudian ada yang menegangkan, kemudian masih banyak lagi suasana-suasana yang tercipta, entah berduka, kemudian sedih, dan yang lain sebagainya. Unsur instruksi yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang pada novel ini menggunakan dua sudut pandang, di mana yang pertama adalah orang pertama. Hal ini beralasan karena si aku ini adalah Zahra. Jadi kata aku dalam penulisan novel itu merujuk pada tokoh Zahra. Jadi di sini tokoh Zahra menceritakan pengalamannya sendiri. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah orang ketiga, di mana di sini penulis serba tahu, sebagai orang yang serba tahu. Nah, jadi selain menggunakan kata aku, di sini juga ada kata dia. Jadi sudut pandang yang ada pada novel ini terdapat sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang yang kedua. Tema yang diangkat pada novel ini adalah tentang perjalanan hidup dan perjuangan seorang anak untuk menemukan jati diri dalam keluarganya. Jadi digambarkan seorang Zahra yang memiliki tekad kuat untuk memecahkan segala misteri yang ada dalam keluarganya, dan salah satu tujuannya juga karena dia ingin tahu kenapa ayahnya waktu itu tidak menyekolahkannya dia di formal. Kemudian ayahnya bertekad keras untuk keinginan yang besar untuk Zahra mengikuti jejaknya. Kemudian ayah yang sangat obsesi pada fungsi dan lain sebagainya. Nah, itu jadi dikemas menjadi tema, yaitu perjalanan hidup dan perjuangan seorang anak. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Dan gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang adalah bahasa sehari-hari. Kenapa? Karena novel ini terbit pada tahun udah 2000-an. Jadi dalam artian tidak ada lagi penggunaan bahasa Melayu ataupun yang lainnya. Namun dalam percakapan juga menggunakan bahasa Inggris serta bahasa-bahasa ilmiah. Mengingat tadi sang ayah yang suka akan fungi. Nah, fungi itu sendiri juga berasal dari bahasa ilmiah, bahasa biologi yang berarti jamur. Jadi itu membuktikan bahwa gaya bahasa itu gaya sehari-hari. Kemudian bahasa yang digunakan itu selain bahasa Indonesia juga terdapat bahasa Inggris. Unsur instruksi yang terakhir adalah amanat. Nah, pesan yang akan disampaikan oleh pengarang pada novel partikel ini adalah setiap apa yang kamu perjuangkan pasti akan ada hasilnya. Meski tidak sekarang, ya siapa tahu 1 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau bahkan puluhan tahun lagi, kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang penting selama kamu ada usaha, selama kamu ada tekad, setiap yang kamu perjuangkan itu akan ada hasilnya. Unsur yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang pengarang, di mana apakah ada kaitan antara kehidupan pengarang dengan
karya sastra itu sendiri. Novel Practical ini ditulis oleh Dewi Lestari yang memiliki nama penanya Dewi Lestari, di mana novel Practical ini termasuk series keempat dalam bukunya. Jadi dalam serial Suprema Dewi Lestari itu sendiri lahir di Bandung pada tanggal 20 Januari 1979. Karena ia asli orang Bandung, jadi tidak heran karya-karyanya itu bernuansa Jawa Barat, ya, seperti pada novel Partikel ini yang dilatarkan di Bogor. Jadi kebanyakan karyanya bernuansa Jawa Barat. Dewi Lestari sendiri merupakan anak keempat dari 5 bersaudara, yang mana dia dibesarkan dalam keluarga yang religius dan memiliki ketertarikan yang besar terhadap sains dan seni sejak kecil. Nah, jadi tidak heran bahwa darah seni sudah mengalir di tubuhnya, termasuk kakak-kakaknya pun juga berkecimpung dalam dunia seni. Nah, selain itu, akibat faktor keluarga, latar belakang keluarga ini menjadikan tema-tema yang karya-karya yang ia buat itu berdasarkan religiusan dan ada unsur-unsur sainsnya. Dan yang terakhir, fakta yang menarik adalah ternyata novel Partikel ini merupakan suatu pengalaman pribadi yang ia tuangkan dalam cerita novel ini. Nah, seperti hubungannya dengan ayahnya, kemudian pencarian jati dirinya. Meski tidak semua alur itu berdasarkan pengalaman pribadinya, namun ada beberapa yang berdasarkan pengalaman pribadinya. Unsur ekstremistik yang selanjutnya adalah realitas objektif. Realitas objektif yang pertama adalah nilai keagamaan, di mana pada karakter-karakter dalam novel ini memberikan pandangan baru terhadap dimensi lain yang dikaji sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, seperti teori yang ditemukan oleh Jarrah bahwa penciptaan manusia ada kaitannya dengan makhluk planet. Itu yang dia temukan pada jurnal ayahnya. Nah, selain itu nilai keagamaan juga didapatkan dari keluarga ibunya, yang mana keluarga ibunya juga keturunan Arab, jadi masih memegang nilai ajaran yang kuat tentang keagamaan. Selanjutnya adalah nilai sosial budaya. Nah, pada novel ini menggambarkan dengan jelas sikap yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Jadi mengingatkan bahwa manusia itu adalah manusia yang sosial, tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu di sini dijelaskan bahwa harus saling membantu. Nah, nilai sosial yang digambarkan tidak hanya manusia kepada manusia, melainkan juga manusia kepada makhluk hidup.